beralih ke informasi lain, saudara. Setelah puluhan siswa keracunan diduga usai menyantap makanan bergizi gratis di sekolah, Polres Garut menyelidiki dugaan keracunan dengan memanggil saksi dan mengirimkan sampel makanan untuk diuji ke laboratorium. Kasih Humas Polres Garut menyebut saat ini masih ada 19 siswa lagi yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora, Garut. Polisi pun kini menyelidiki penyebab keracunan dan membawa sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Polisi menyebut hasil lab baru akan diketahui 10 hari mendatang. Sebelumnya, sejak Rabu lalu, Puskesmas Kadungora menerima pasien siswa-siswi korban keracunan diduga usai menyantap makanan bergizi gratis. Umumnya mereka mengeluhkan mual, pusing, hingga diare. Yang masih dirawat sebanyak 19 orang. 19. Dari awal 14 orang, kemudian bertambah sampai 30 orang, dan sudah pulang 11 orang. Jadi saat ini yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora 19 orang. Langkah dari kepolisian seperti apa, Pak? Saat ini sedang melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi, dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Tim yang dilibatkan mana aja, Pak? Dari semua instansi seperti Dinas Kesehatan, dan yang lainnya juga. 150 siswa di Garut, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit diduga keracunan. Mereka mengalami gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang disajikan Badan Gizi Nasional. Kepala Puskesmas Kadungora bilang, petugas medis telah memeriksa 150 orang siswa yang diduga keracunan makanan bergizi gratis. 26 siswa dirujuk untuk dirawat di Puskesmas Kadungora. Usai dirawat, sebagian siswa sudah boleh pulang. Sementara belasan lainnya masih dirawat. Yang datang ke Puskesmas Kadungora ini ada 26 orang. Alhamdulillah sudah sembuh, yang 11 orang bisa pulang. Dinas Kesehatan pun langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan, termasuk dengan melakukan pengambilan sampel makanan. Penyebabnya kita sudah ambil sampel makanannya, ya kita akan periksa ke laboratorium yang ada di provinsi. Kalau yang dirasakan itu korban saat ini seperti apa, Pak? Mayoritas mereka merasakan mual, mules, dan buang air besar serta muntah. Sementara, ratusan siswa di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah juga keracunan, diduga usai menyantap makanan bergizi gratis. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Rikora Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dari 230 siswa, masih ada 44 siswa yang dirawat. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari korban, pihak sekolah, dan penyedia makan bergizi gratis. Sampel makanan pun telah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Untuk kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada di SPPG. Di Bangkalan, Jawa Timur, sejumlah sekolah melaporkan paket makan bergizi gratis atau MBG diduga terindikasi basi pada 16 September lalu. Basinya paket MBG diketahui setelah tercium bau tidak sedap pada makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Sebelum MBG ini diserahkan kepada anak-anak kami harus melihat terlebih dahulu. Ternyata setelah dilihat, ini ada bau yang tidak enak lah seperti itu. Jadi kami memanggil panitia, memanggil beberapa guru dan memanggil perwakilan dari anak-anak OSIS untuk melihat dan mencium. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau tidak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi seperti itu. Usai menerima laporan dari sekolah, ribuan paket MBG ditarik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG setempat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah meminta maaf atas keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah. Menteri Sekretaris Negara
Prasetyo Hadi bilang ini menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi Badan Gizi Nasional agar kejadian serupa tak terulang. Penanganan kepada korban keracunan MBG jadi fokus utama pemerintah. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. 230 siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah mengalami keracunan diduga usai menyantap makanan bergizi gratis. Lalu bagaimana kondisi siswa saat ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Aldrim Talara di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore. Aldrim, data terbaru total berapa siswa yang mengalami keracunan dan berapa yang saat ini masih dirawat? Baik, Iksan dan saudara, dapat kami laporkan data dari Polres Banggai Kepulauan yang kami terima itu berjumlah 314 siswa. Nah, dari 314 siswa ini 288 siswa telah dipulangkan untuk menjalani rawat jalan. Sementara sisanya ada 26 siswa yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, dari 26 siswa ini, 3 diantaranya ini masih dirawat di ruang ICU. Rata-rata para siswa ini mengalami gejala mual, muntah, pusing, sampai sesak napas. Iksan. Kami ingin memastikan lagi berapa total yang masih dirawat, Aldrim, dan alasannya apa masih dirawat intensif? Ya. Dari data yang kami terima itu ada 26 siswa yang masih dirawat secara intensif dan 3 orang yang dirawat di ruang ICU. Dan rata-rata mereka masih dirawat karena masih lemas karena gejala-gejala yang awalnya dirasakan mulai dari mual, muntah sampai sesak napas. Oke, polisi sudah menyelidiki kasus ini. Bagaimana perkembangan penyelidikannya, Aldrim? Baik, sejak kemarin pihak kepolisian dan beberapa instansi yang terkait telah mengirimkan sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan massal pada anak-anak di Banggai Kepulauan ini ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Dan rencananya atau estimasi uji laboratorium yang dilakukan ini ada sekitar 7 sampai 14 hari. Dan pihak kepolisian sendiri telah memeriksa beberapa saksi, baik itu korban, terus pihak sekolah dan juga pihak penyedia makanan bergizi gratis yang ada di Banggai Kepulauan. Dan pihak kepolisian juga telah memasang garis polisi di dapur penyedia makanan itu. Dan sampai saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil dari sampel makanan yang diantar ke Balai POM Kota Palu. Iksan. Oke, setelah ratusan siswa-siswi diduga keracunan MBG, apakah program MBG secara keseluruhan, secara umum masih jalan, dan untuk di Banggai Kepulauan masih dalam tahap evaluasi. Dan untuk informasi juga untuk di wilayah Sulawesi Tengah, bukan hanya di Banggai Kepulauan yang terjadi keracunan makanan, di Palu pun beberapa hari yang lalu ada sekitar 6 siswa yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit, dan juga di bulan Agustus kemarin ada 44 siswa MTS dan juga sekolah menengah kejuruan yang juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena gejala yang sama. Iksan. Jurnalis Kompas TV Aldrim Talara melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih, Aldrim.